Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zikra Abdi Pratama dengan NIM 2314040041. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang tafsir Quran surah Yunus dan Al-Isra. Baik, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu Quran surah Yunus ayat 5 dan Al-Isra ayat 12 dan terjemahannya. Pertama, surat Yunus ayat 5. Dan artinya, dialah yang menciptakan yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Lanjut ke surat Al-Isra ayat 12, yang artinya, jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Baik, lanjut ke Asbabun Nuzul Al-Quran surah Yunus ayat 5 dan Al-Isra ayat 12. Surah Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5. Berdasarkan sumber tafsir, surat Yunus ayat 5 tidak memiliki asbabun nuzul yang spesifik atau terkait dengan peristiwa tertentu yang menyebabkan turunnya ayat ini. Namun ayat ini datang sebagai bentuk penjelasan tentang kekuasaan Allah yang disampaikan kepada kaum musyrik Mekah yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Surat Al-Isra ayat 12. Sama seperti surah Yunus ayat 5 tadi, surah Al-Isra tidak memiliki asbabun nuzul khusus atau peristiwa tertentu yang menyebabkan turunnya surat Al-Isra ayat 12. Menurut riwayat yang otentik, namun ayat ini diberikan sebagai pengajaran umum mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah yang terlihat dalam pergantian siang dan malam. Allah menggunakan fenomena alam ini untuk menunjukkan kebesarannya dan mengajak manusia merenungkan betapa terletaknya alam semesta yang diciptakannya. Lanjut ke penafsiran. Penafsiran surat Yunus ayat 5. Dalam tafsir Tarbawi, kita mengkaji ayat ini dengan pendekatan pendidikan atau tarbiyah yang bertujuan untuk membentuk akhlak, perilaku, dan serta penghayatan kita dapat terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Berikut beberapa pembelajaran Tarbawi yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama yaitu mengenai kekuasaan Allah melalui alam. Yang kedua, perencanaan dan manajemen waktu. Ketiga, pemahaman ilmiah dan refleksi spiritual. Yang keempat, menghargai tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, kesadaran akan tanggung jawab ilmiah dan ibadah. Lanjut surat Al-Isra ayat 12. Dalam tafsir Tarbawi, fokusnya adalah menggali hikmah-hikmah pendidikan dari ayat tersebut untuk membentuk akhlak dan perilaku positif. Berikut beberapa pembelajaran Tarbawi yang bisa kita ambil dari Al-Isra ayat 12. Yang pertama, keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan. Kedua, manfaat waktu siang untuk mencari karunia Allah. Yang ketiga, pemahaman tentang manajemen waktu dan perhitungan waktu. Yang keempat, kesadaran akan keteraturan alam sebagai tanda kebesaran Allah. Yang kelima, tanggung jawab
dalam menggunakan waktu. Dan yang keenam, pentingnya keteraturan dalam pendidikan. Selanjutnya, nilai pendidikan dari surat Yunus ayat 5 dan Al-Isra ayat 12. Quran surah Yunus ayat 5 dan Al-Isra ayat 12 memberikan panduan tentang pentingnya memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Surat Yunus ayat 5 menekankan peran alam seperti matahari dan bulan dalam membantu manusia menghitung waktu dan mengetahui bilangan, sehingga mengajarkan manajemen waktu yang baik dan menghargai ilmu pengetahuan. Dilanjut ke poin penting nilai kependidikan surat Yunus ayat 5 dan Al-Isra ayat 12. 1. Kesadaran kebesaran Allah atau tauhid. 2. Pentingnya manajemen waktu. 3. Disiplin dan keteraturan hidup. 4. Pendidikan ilmu pengetahuan. 5. Tanggung jawab dalam memanfaatkan waktu. 6. Etos kerja dan pencarian karunia Allah. 7. Tujuan hidup yang bermakna. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.